kelompok 3 akan membawakan drama Laga Warna. Saya Naima Afia Syafini berperan sebagai Ratu Purbamana. Saya Kaila Dwi Putri berperan sebagai Prabu Swartalaya. Saya Juwita Permatasari berperan sebagai anak yang bernama Gilang Rukmini. Saya Haira Nurlida berperan sebagai menjadi penasehat. Saya Indah Rizky Rahmawati berperan sebagai Rakyat 1 dan Rakyat 3. Saya Saskia Zafira berperan sebagai narator dan penjual perhiasan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggauhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Dinda, jangan menangis dan murung terus. Jika Dinda seperti ini kan jadi bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Kita sudah bertahun-tahun berumah tangga, tapi tidak juga dikaruniai seorang anak, Kanda. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus-menerus, alangkah baiknya mengangkat seorang anak saja, barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak ingin memiliki anak angkat. Ya, penasehat, saya juga tidak setuju jika kita mengikat anak, karena bagi kami yang paling penting itu anak kandung, bukan anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Dinda, jangan nangis terus. Kanda akan berusaha lagi, Kanda akan bertapa di Kuta untuk berdoa agar kita dikaruniai seorang anak. Baiklah, Kanda. Jika Kanda harus pergi bertapa ke hutan, maka silahkan saja bertapa di hutan. Dinda juga di sini akan berdoa agar kita juga dikaruniai seorang anak. Pergilah Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Putri kita cantik ya, Dinda. Dia manis dan sangat mengemaskan. Iya, Kanda, kita harus bersyukur karena kita dikaruniai seorang anak. Iya, Dinda, dia sangat manis. Oleh karena itu, bagaimana kita beri nama Gilang Rukmini? Bagaimana, Dinda setuju tidak? Dinda setuju saja, Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah. Mereka sangat bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Iya, terima kasih penasehat. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dengan ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Ibu, tolong buatkan kalung indah untuk anakku. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati.
Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Hore, 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 Raja dan Ratu telah datang. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Swartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ini kalung untukmu, kalung ini adalah hadiah dari pendirinya. Aku bisa melakukan ini untukmu karena orang-orang tentu bahagia ketika kamu sudah tingkat dewasa. Pakailah ini, Nak. Putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Wah, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tidak mau memakainya. Hah? Kalung terindah terbuat dari emas itu dibambu itu saja oleh Putri. Sungguh tak menyangka. Rukmini, kamu memalukan ayah dan ibunda saja. tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Hah? Ada air, air, air. Hah, tiba-tiba ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan makin menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.